Halo teman-teman Katolik semua. Hari ini kita akan membahas salah satu judul yang sangat penting dalam iman kita, yaitu hanya Gereja Katolik sumber keselamatan. Tentunya kita tidak asing salah satu dogma gereja, yaitu extra ecclesiam nulla salus, atau di luar gereja tidak ada keselamatan. Mari kita langsung masuk ke materi. Mengapa gereja Katolik yang memberi keselamatan? Karena hanya gereja Katolik yang memiliki sarana-sarana yang menuju keselamatan. Antaranya, ajaran Kristus, sarana keselamatan yang ditetapkan oleh Kristus, dan pengajar serta pembimbing gereja yang didirikan oleh Kristus. Sarana keselamatan dalam gereja Katolik sangatlah lengkap. Ada 7 sakramen, yaitu sebagai sarana keselamatan dalam gereja Katolik. Mari kita mulai dengan pertanyaan penting. Apakah kebenaran dan kekeliruan sama-sama membawa kepada keselamatan? Gereja Katolik dengan tegas mengajarkan bahwa kebenaran dan kekeliruan tidak dapat membawa kepada keselamatan secara bersamaan. Hanya kebenaran yang dinyatakan oleh gereja yang diperlukan untuk keselamatan. Dalam hal ini, penghakiman terhadap individu tertentu diserahkan kepada Tuhan yang mengetahui isi hati manusia. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 7 ayat 10 yang berkata demikian, "Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil." Ini menunjukkan bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran yang diperlukan untuk keselamatan, tanpa kompromi terhadap kekeliruan atau ajaran sesat. Bagaimana sikap gereja terhadap kekeliruan atau kesesatan? Ajaran gereja adalah intoleransi terhadap kekeliruan. Ini mirip dengan sikap Tuhan yang melarang penyembahan dewa-dewa palsu, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 5. Yang berkata demikian, "Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia, dan telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembahan berhala, karena
Jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu yang bergaul dengan orang yang sekalipun nyebutnya dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar gereja? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam gereja? Mereka yang di luar gereja akan dihakimi oleh Allah. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Gereja tidak dapat membiarkan kekeliruan berkembang di dalamnya, karena hal ini akan mengganggu kebenaran yang telah diwahyukan. Intoleransi terhadap ajaran tersebut bukanlah suatu kebencian, melainkan sebuah panggilan untuk kembali kepada kebenaran dan keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Sekarang mari kita lihat bagaimana sikap gereja terhadap mereka yang berada di luar gereja. Penting untuk dicatat bahwa gereja tidak pernah membenci mereka yang berada di luar. Sebaliknya, gereja selalu berdoa untuk mereka, terutama pada hari Jumat Agung menjelang Paskah, ketika gereja memohon belas kasih Tuhan bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Ini menunjukkan bahwa meskipun gereja adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, ia tetap memiliki kasih dan perhatian terhadap semua orang, menginginkan agar semua orang datang kepadanya, pengetahuan akan kebenaran. Selanjutnya, kita perlu membahas penganiayaan yang terjadi pada abad pertengahan. Penganiayaan tersebut bukanlah bagian dari misi gereja. Gereja selalu menginginkan pertobatan, bukan kematian dari orang-orang berdosa. Penggunaan kekerasan oleh kaisar atau kekuasaan sipil untuk menekan kaum bidat adalah tindakan yang tidak mencerminkan ajaran gereja Katolik. Gereja Katolik selalu menyerukan kasih dan pengampunan, bukan kekerasan, dalam upaya untuk membawa orang kembali kepada Kristus. Mengapa gereja Katolik dianggap sebagai jalan menuju keselamatan? Gereja Katolik adalah jalan yang benar menuju keselamatan. Berbeda dari sinagoga yang hanya menunjukkan jalan keselamatan di masa yang akan datang. Gereja Katolik adalah sarana yang ditetapkan oleh Kristus untuk keselamatan umat manusia. Dalam konteks ini, Gereja Katolik berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan Allah, menyediakan sakramen-sakramen dan ajaran yang diperlukan untuk keselamatan. Selanjutnya penting untuk memahami perbedaan antara gereja Katolik dan gereja-gereja bidat atau komunitas gerejawi. Gereja Katolik berbeda dari gereja-gereja bidat yang telah merusak ajaran Kristus dan menolak sarana rahmat seperti misa dan tobat. Jalan gereja-gereja bidat adalah jalan yang salah yang tidak membawa kepada keselamatan, tetapi kebinasaan. Ini menegaskan pentingnya tetap berada dalam gereja Katolik untuk mencapai tujuan akhir, yaitu keselamatan. Terakhir, mari kita kutip salah satu tulisan dari Santo Agustinus. Ia mengingatkan kita bahwa semakin jauh seseorang keluar dari jalan yang benar, semakin jauh pula ia dari tujuan perjalanannya. Ini menekankan pentingnya tetap berada di dalam gereja Katolik untuk mencapai keselamatan. Dengan mengikuti ajaran gereja dan berpartisipasi dalam sakramen-sakramen, terutamanya Ekaristi, umat beriman dapat memastikan bahwa mereka berada di jalan yang benar menuju keselamatan. Dalam kesimpulan dari akhir pembahasan kita ini, Gereja Katolik memiliki peran unik dalam memberikan keselamatan melalui ajaran dan sakramen yang ditetapkan oleh Kristus. Gereja bukan hanya komunitas, tetapi sakramen dan sarana keselamatan bagi seluruh umat manusia. Gereja mengajarkan bahwa kebenaran dan kekeliruan atau ajaran bidat tidak dapat membawa kepada keselamatan secara bersamaan.
intoleransi terhadap kesesatan adalah panggilan untuk kembali kepada kebenaran dan keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Gereja selalu berdoa untuk mereka yang berada di luar gereja, menginginkan agar semua orang datang pada pengetahuan akan kebenaran. Begitu pula pada penganiayaan pada abad pertengahan, bukan bagian dari misi gereja yang menginginkan pertobatan dari orang-orang berdosa. Gereja Katolik adalah jalan menuju keselamatan dan berbeda dari gereja-gereja bidat. Santo Agustinus mengingatkan kita bahwa semakin jauh seseorang keluar dari jalan yang benar, semakin jauh pula ia dari tujuan perjalanannya. Demikianlah pembahasan kita tentang mengapa gereja Katolik dianggap sebagai satu-satunya, bukan salah satunya, jalan menuju keselamatan. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran gereja dalam keselamatan Allah. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Katolik Kolektif agar selalu memberikan edukasi buat teman-teman sekalian tentang iman Katolik. Terima kasih semua yang telah menyaksikannya. Salve, Tuhan Yesus memberkati.